Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Iqbal ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan beribadah, dipanjangkan umur hingga bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, amin. Semoga anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, suaminya tambah ganteng, istrinya tambah solehah dan cantik, amin. Dan rezekinya diberikan oleh Allah rezeki ingkang kathah berkah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah nyampe babu adabil wudu'i, bab adab-adab tata krama berwudu. Terakhir kemarin bab apa Bapak Ibu yang terakhir kita terangkan? Tayamum. Sudah selesai. Sekarang Bapak Ibu kita akan membahas tentang adab berwudu. Tayamum kemarin sudah. Kemarin terakhir bab apa? Oh, ini betul. Kemarin terakhir Bapak Ibu bab adabi dukhulil khala'i, bab tentang masuk kamar mandi, betul ya? Nah, sekarang kita masuk bab adabil wudu'i. Tadi ada yang menjawab tayamum sehingga saya bawa ke sini. Tayamum masih sebelah sini. Tayamum itu halaman di sini halaman 19, loncat berarti Bapak. Padahal sekarang masih halaman 12. Oke. Bab adabil wudu'i, bab adab-adab berwudu. Kulo yakin Bapak Ibu setiap hari berwudu. Kulo tanya, wudu itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Tergantung Bapak Ibu. Ada yang wudu sunnah, misalkan dawamul wudu. Dawamul wudu itu adalah istiqomah setiap hari berwudu. Pret, kentut, wudu. Ya. Tertidur batal wudu. Oke. Buang air kecil batal wudu. Napa malih yang membatalkan wudu, ya. Itu kemudian dia berwudu agar apa? Dawamul wudu. Ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bapak Ibu, Bilal bin Rabah itu trompahnya sudah kedengaran di surga. Baginda Rasul mendengarkan trompahnya Bilal bin Rabah di surga. Salah satu amalannya kenapa? Karena beliau dawamul wudu. Memang beliau kulitnya hitam, tapi karena dawamul wudu bercahaya. Bapak Ibu pernah ngelihat ada orang hitam tapi manis.
dilihat itu menyenangkan. Karena dawamul wudu, walaupun hitam tapi bercahaya. Tapi ada bapak ibu wajahnya putih, tapi kalau dilihat gak menyenangkan. Ada bapak ibu? Di mana nih kok? Oh, tertawa ibu. Di sana gitu. Jadi Bilal bin Rabah, karena beliau keturunan Afrika sana sehingga kulitnya hitam, tapi karena dawamul wudu, selalu berwudu, kondisi apapun beliau berwudu, maka wajahnya bersinar. Orang melihat beliau itu hatinya bahagia. Ngelihat wajahnya, pertamanya gelisah, gelisahnya hilang. Ya. Punya utang, ngelihat wajahnya orang yang dawamul wudu seakan-akan lunas gitu. Karena dawamul wudu. Lah, dawamul wudu itu sunnah. Kentut pret wudu itu sunnah Bapak Ibu. Kapan wudu itu wajib? Ketika Bapak Ibu mau melakukan sholat wajib. Wudu menjadi wajib karena apa? Kalau tidak berwudu, sholatnya tidak sah. Maka karena sholat wajib, untuk menyempurnakan wajib itu dengan wudu, maka wudunya ikut wajib. Nah gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu tata krama atau adab-adab berwudu. Ada yang wajib, ada kalanya sunnah. Contoh ya, kalau tanglet salam itu wajib apa sunnah? Assalamualaikum, wajib apa sunnah? Jawabnya wajib, mengucapkan salam sunnah. Assalamualaikum itu sunnah, tapi jawabnya wajib. Kenapa kok wajib? Ibu didoakan. Kita menjawab mendoakan itu wajib. Makanya Bapak Ibu kalau didoakan orang balik, misalkan di WA biasanya semoga Bapak sehat, kita berkewajiban menjawab ya. Kalau bahasa orang Jawa, bertata krama kita berkewajiban, seharusnya kita menjawab mendoakan juga. Semoga Bapak sehat. Semoga Bapak juga sehat selalu. Kalau bisa doanya lebih panjang daripada yang mendoakan. Semoga Bapak sehat. Jawabannya Bapak juga semoga sehat selalu dengan keluarga. Salam juga begitu. Mengucapkan salam sunnah, tapi menjawab salam adalah wajib. Dan seharusnya ketika kita assalamualaikum, jawabnya 2 kali, waalaikumsalam warahmah. Menjawab doanya itu dan rahmat Allah menyertaimu juga. Kalau misalkan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik doanya kita itu lebih baik, lebih banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk hukum ya, kita membahas tentang hukum ya. Hukum apakah sunnah wajib. Nikah itu hukumnya apa Bapak Ibu? Sunnah. Hukum asalnya sunnah. An nikahu sunnati sabda Nabi. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Tapi ada kalanya nikah itu wajib. Siapa itu? Orang yang sudah layak nikah. Orang yang sudah mampu nikah, mampu lahir batin, layak lahir batin. Dia kalau tidak menikah khawatir tersalurkan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu wajib itu nikah. Paham ya Bapak Ibu? Ini kategorinya layak nikah, umurnya udah 30 tahun, uangnya turah-turah, lahir batin cukup, maka dia harus nikah. Kalau nggak nikah tersalurkan kemana-mana. Ya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Nikah haram seperti apa Bapak Ibu? Ya kalau tidak mampu lahir batin tidak mampu, masih kecil, ya
Jadi tidak layak menjadi pemimpin, belum siap lahir batin. Kemudian menikah, niat menyakiti si perempuan, lah itu haram hukumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kepada bab wudu. Jadi bab wudu sekali lagi ada kalanya sunnah karena dia dawamul wudu, ada kalanya wajib karena apa? Karena dia mau melaksanakan sholat wajib. Kalau tidak berwudu tidak sah, maka wudu yang asalnya sunnah menjadi wajib karena melakukan sholat wajib. Bapak Ibu, kalau mau berwudu, katanya Imam Al-Ghazali, jangan sampai meninggalkan siwak. Ini teks Arabnya, fala takrus as-siwaka. Siwak ngerti nggak Pak Ibu? Kalau zaman dulu Bapak umroh haji mesti bawa siwak. Zaman Al-Ghazali memang tidak ada sikat gigi, adanya siwak. Katanya Al-Ghazali, jangan meninggalkan siwak. Jadi sebelum wudhu siwak. Sekarang ada sikat gigi, ada pasta gigi. Pakai itu buat nopo-nopo, termasuk sunnah min sunanin Nabi. Jadi Bapak Ibu sebelum berwudhu siwak. Biar apa? Biar bersih. Ketika sholat pede, Allahu Akbar, hawanya itu di sampingnya tidak bau. Karena ada sebelum sholat makan pete, jengkol, Allahu Akbar, 5 meter langsung pingsan sampingnya. Karena belum sikat gigi. Maka fala tatruk as-siwakah, jangan sampai meninggalkan siwak. Zaman dulu siwak ada sikat gigi pakai, pasta gigi pakai. Atau kalau perlu kumur-kumur. Dengan nopo Bapak Ibu? Lasrin betul. Misalkan ya pemres-res mulut kita ya biar harum. Betul napa-napa. Karena katanya Al-Ghazali, siwak itu membersihkan mulut. Pertama, siwak itu membersihkan mulut. Yang kedua, wa mardatul lirabbi, diridhoi disukai Allah. Yang ketiga, wa muskhitatul lisyaiton, tidak disukai setan. Jadi Bapak Ibu pakai siwak, kalau ada siwak pakai siwak, kalau nggak ada pasta gigi. Karena dalam siwak itu ada 3 manfaat katanya Al-Ghazali. Yang pertama adalah mutahharatun lil fami, membersihkan mulut jelas. Yang kedua, wa mardatul lirabbi, disukai Allah. Yang ketiga adalah wa muskhitatul lisyaiton, dibenci oleh syaitan. Disukai Allah jelas, Allahu Akbar, bersih, kumur-kumur bersih mau sholat ya. Disukai Allah jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu disukai Allah mau sholat pakai minyak ya, dia pakai mandi dulu, itu kan sesuatu yang sunnah. Nah, termasuk ketika wudhu menghadap kepada Allah adalah siwak atau sikat gigi. Kemudian yang ketiga adalah dibenci setan. Pernah kalau praktekkan Bapak Ibu, ada yang kesurupan, tak ambil siwak, kalau pegang siwak surut muntah dia, kemudian setelah muntah nih kok keluar setannya. Ternyata memang setan itu tidak suka siwak. Karena kepengennya setan, pokoknya mulutmu bau, ketika sholat di sampingmu pingsan, kepengennya setan gitu Bapak Ibu. Apalagi ngerokok, waduh ngerokok itu. Setelah ngerokok misalnya harus pakai sikat, kumur-kumur, itu biar tidak bau. Ya, itu disukai oleh setan itu. Kalau misalkan wudhu masih bau, kemudian tidak pakai siwak, disukai setan. Karena apa? Samping kanan kirinya terganggu. Nah, hal yang lain yang bikin bau itu memang tidak boleh masuk ke masjid. Misalkan Bapak Ibu ngapunten mau kentut, jangan di masjid. Izin, nggak ngomong mau kentut, izin, terus di luar. Karena kalau di dalam masjid mengganggu, aromanya mengganggu. Siapa nunjuk-nunjuk nanti? Ustadz, saya mau kentut tapi nggak mesti bunyi, boleh nggak di masjid?
Justru yang nggak bunyi itu baunya minta ampun. Saling tuduh-tuduhan nanti Bapak Ibu. Nah, yang kedua apa? Sesuatu misalkan makan jengkol, brambang, bawang yang bau gitu. Itu kalau bisa Bapak Ibu nggak boleh berada di masjid atau kumur-kumur terlebih dahulu. Bahkan baginda Rasul itu melarang orang yang makan bawang dan bau mulutnya masuk ke masjid, karena mengganggu sekitarnya Bapak Ibu. Ada dilarang. Jadi makan bawang kebanyakan mulutnya bau dilarang oleh baginda Rasul masuk ke masjid. Artinya apa? Ketika sebelum masuk ke masjid berwudu kita harus bersihkan terlebih dahulu. 5 kali wudu ya 5 waktu kita siwak pakai pembersih, pakai sikat. Dipahami nggih Bapak Ibu? Artinya jangan bawa sesuatu di masjid itu kemudian tidak enak. Ya alhamdulillah di sini ada AC-nya, kemudian AC-nya dikasih pewangi gitu. Bapak Ibu punya minyak, sebelum ke masjid ada minyak wangi, ada parfum, kasih parfum ya. Jangan sampai pakaiannya itu kemudian nggak enak. Bapak Ibu pernah kalau melihat itu karena dia terbiasa dengan pakaian itu, sehari-hari dengan pakaian itu, kemudian kerja dengan pakaian itu, keringatan dengan pakaian itu sehingga bau. Dia pakaian sehari-hari pakai itu, keringat pakai itu, kalau dia lewat, baunya 1-3 meter kecium. Ini kan harus dicuci berarti. Itu maupun di dalam masjid, di luar masjid itu harus dicuci pakaian seperti itu. Jangan sampai 3 bulan keringatan dengan itu, dia olahraga dengan itu, kemudian ngangkut penumpang dan penumpangnya nggak enak. Kok bau? Sehingga dia mundur 1 meter jatuh ternyata. Kan ada sebagian yang mengangkut penumpang tapi ada sebagian ini kok bau, misalkan nggih, ngapunten nih Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai ya, apalagi di masjid. Maka di masjid itu dianjurkan pakaian bersih, pakaian yang terbaik. Kalau bahasa dalam Al-Qur'an, membawa pakaian yang terbaik, pakaian yang harum. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian sabda Nabi, wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Bapak Ibu, dalam beberapa mafhum qaul ulama disebutkan salat dengan siwak itu lebih afdal 70 kali salat tanpa siwak. Bapak Ibu nggih kalau umroh nggih bawa siwak sehingga ditaruh, kalau sholat set itu 70 kali lebih afdol daripada sholat tanpa siwak. Kalau di kamar mandi tadi tempat wudhu sikat gigi nggak apa-apa. Tapi ada sebagian masjid itu kalau lihat itu di atasnya ada siwak. Tapi untuk umum ya nggak sehat juga Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bawa sendiri ya, bawa sendiri. Ada teman saya yang kepengen mengamalkan ini, wa sholatun bisiwakin afdalu, sholat dengan siwak lebih utama 70 kali sholat tanpa siwak. Maka dia nggak bawa siwak, yang dia lakukan apa? Pokoknya nyiwak gitu Bapak Ibu. Jadi pokoknya siwak. Jadi karena saking sunnahnya bersiwak itu, dia melakukan dengan siwak, pokoknya siwak. Entah dengan pakai apa, yang penting gosok gigi. Nah, syukur dengan kayu siwak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, laula an asyukko ala ummati la martuhum bisiwaki. Sabda Nabi, ini hadis masyhur, hadis sahih. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, saya akan perintahkan mereka siwak. Jadi Bapak Ibu diperintahkan oleh Nabi. Berarti siwak itu kan antara kewajiban, tapi baginda Rasul gak tego sama umatnya. Kalau diwajibkan nanti berdosa nggak siwak, sehingga
kalau tidak memberatkan kepada umatku, la'amartuhum bisiwak, saya perintahkan untuk siwak. Tapi kan memberatkan Bapak Ibu. Enggak semuanya Bapak Ibu di sini ada siwak, ke masjid mungkin enggak pernah bawa siwak, jarang untuk megang siwak dan lain sebagainya. Tapi saking sunnahnya, sunnah yang menguatkan itu, la'amartuhum bisiwak, seandainya tidak memberatkan, saya perintahkan, diwajibkan untuk siwak. Sehingga hukumnya siwak sunnah Bapak Ibu. Nah, walaupun sunnah kan pahalanya tadi, sholat dengan siwak lebih afdal, lebih baik daripada 70. Jadi pahalanya 70 sholat tanpa siwak. Fi kulli sholatin, sabda Nabi. Jadi sabda Nabi menekankan lagi, siwak itu diperintahkan dan diwajibkan kalau tidak memberatkan. Kalau tidak memberatkan, itu dilakukan setiap melakukan sholat wajib, sholat sunnah. Nah, dulu kalau nggih banyak siwak nih. Kalau misalkan di tempat wudhu itu kalau nyiapkan siwak, ya, nggak ada siwak hilang misalkan, gosok gigi, pasta gigi di situ mesti ditaruh di depan tempat wudhu. Agar apa? Agar setiap mau wudhu itu bersikat gigi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan juga dalam hadis yang lain. Ini riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah itu meriwayatkan hadis banyak sekali. Wa umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Jadi ada dua hadis yang menguatkan tentang siwak. Saya diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak, sehingga saya khawatir siwak itu diwajibkan kepada saya. Jadi ada dua hadis yang menguatkan kita dianjurkan selalu bersiwak. Syukur memang siwak beneran, tapi kalau nggak ada gitu pasta gigi itu Bapak Ibu, pasta dan sikat gigi. Jadi ada dua hadis yang menguatkan dalam kitab ini. Yang pertama, lawala an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, saya perintahkan umatku bersiwak dalam setiap sholat. Dan hadis yang kedua, wa umirtu bisiwak hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Saya diperintahkan, diwajibkan bersiwak, sehingga saya khawatir bahwa siwak itu diwajibkan. Nah, ini berarti hukum siwak adalah sunnah, sehingga Bapak Ibu dianjurkan untuk bersih. Jadi baginda Rasul itu adalah orang yang, kalau bahasa sekarang nopo Bapak Ibu, parlente. Ngerti parlente boten Bapak Ibu? Selalu bersih, baju wangi. Coba bayangkan, karena baginda Rasul senangnya wangian, baju wangi, sikat gigi terus menerus, atau siwak kalau bahasa sekarang, rambut tersisir dengan rapih. Baginda Rasul begitu Bapak Ibu. Baginda Rasul dalam riwayat itu rambutnya segini, sebahu, tapi rapih, belah tengah, ngapunten, belah tengah, rapih Bapak Ibu. Kalau anak muda sekarang kan enggak, panjang tapi aut-autan. Jadi baginda Rasul itu kalau bahasa sekarang parlente, bersih. Maka termasuk baginda Rasul itu senangnya wewangian, sesuatu yang indah, ya. Sehingga dalam hadisnya, innallaha jamil yuhibbul jamalah. Baginda Rasul menerangkan tentang keindahan itu, Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Dalam Al-Quran Bapak Ibu ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Nah, coba bayangkan, jangan yang lusuh, jangan yang bau, jangan yang apek, jangan, itu mengganggu yang lain. Apalagi yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, lewat bau 1 meter, ketika digonceng kepengen mundur 1 meter misalkan, barangkali belum berangkat, ternyata motornya belum berangkat udah bau. Ini belum berangkat udah bau, apalagi berangkat nanti mesti anginnya dari depan ke belakang, udah bau begitu. Ternyata apa, drivernya udah gitu, nyemprot sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketika kita berwudu hendaklah duduk. Anjurannya kalau dalam kitab ini itu majelis duduk, karena ada sebagian masjid itu ketika ada tempat wudu di depannya ada tempat duduk. Ini pancuran pet, ini tempat duduk. Misalkan saya sebutkan di Jalan Kaliurang itu ada, ya. Jadi memang ada. Kalau di sini
Nggak ada ya? Ada. Jadi mengamalkan kitab ini, tsum majlis lil wudu, hendaklah duduk ketika wudu, ya. Jadi dalam hadis ini dianjurkan berwudu mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Kalau sini saya lihat menghadap ke sana, kalau nggak keliru nggih. Betul nggih Bapak Ibu? Nah, jadi kalau misalkan mau melakukan sunnah apa yang dianjurkan dalam kitab ini, ada tempat wudunya menghadap kiblat. Beberapa masjid saya lihat menghadap kiblat, tapi rata-rata masjid memang menyesuaikan bangunannya, nggak semuanya menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat nanti menghalangi pintu nanti untuk pintu masuk. Jadi ada yang menghadap utara. Tapi kalau mau mengamalkan sunnah-sunnah ini, adab-adab ini, duduk menghadap kiblat. Kemudian juga dianjurkan agar supaya kita tidak sampai tempat wudhu kotor, harus bersih. Kalau kotor nanti nyeprat kena sarung kita. Ya, jadi kalau bisa di daerah tempat wudhu jangan sampai dekat dengan kamar mandi. Intinya gitu. Jadi jangan sampai mutanajas, intinya Bapak Ibu gitu. Biar tidak terciprat dan sesuatu yang di bawah itu nyeprat ke sarung atau celana. Nah, sehingga dianjurkan Bapak Ibu tidak boleh wudhu di kamar mandi. Jadi kalau wudhu jangan di kamar mandi, tapi wudhu di luar kamar mandi. Karena Bapak Ibu kalau wudhu di kamar mandi baca bismillah, padahal di kamar mandi tidak boleh membawa asma Allah. Ini sudah diterangkan di bab sebelumnya, betul nggak Bapak Ibu? Bab masuk kamar mandi kan salah satu keterangannya adalah tidak boleh membawa asma Allah. Itu ya. Jadi dianjurkan agar halaman atau tehel ketika kita wudhu itu bersih dari mutanajis, bersih dari najis. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita mau berwudhu dianjurkan berdoa. Doanya coba bareng-bareng diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ini artinya Bapak Ibu, ya Allah Tuhanku, saya berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan. Jadi Bapak Ibu ketika berwudu dianjurkan berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Karena Bapak Ibu ketika berwudu kadang tidak ingat kepada Allah. Kan wudu kita niat kepada Allah, ya Allah saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, kan gitu. Kalau hadas besar menghilangkan hadas besar. Ada talafutnya, nawaitul wudu'ah, dalam hati niat berwudu ya. Kadang kalau kita diganggu oleh syaitan Bapak Ibu, kadang niat hilang. Kalau niat hilang kan nggak sah wudunya. Cuci muka aja, dalam hati tidak kerentek niat wudu. Kalau nanglet, kalau Bapak Ibu wudu tanpa niat sah apa enggak wudunya? Tidak sah. Sholat tanpa niat, Allahu Akbar, enggak niat, enggak bunyi dalam hati. Niat apa? Niat sholat apa? Sah apa betul Bapak Ibu? Enggak sah. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, berlindung dari godaan setan. Kemudian niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala dalam hati. Dalam hati nggih boten napa-napa, mau dilisankan nggih boten napa-napa. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Tapi yang jelas niat itu wajib, rukun. Kalau tidak niat tidak sah. Kalau ibu tidak kerentak dalam hati, ya Allah saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Engkau, ya Allah. Kalau tidak niat dalam hati berwudu itu tidak sah Bapak Ibu. Nah, maka sunnahnya adalah dilindungi dari godaan setan. Ada Bapak Ibu orang-orang itu yang was-was. Kenal was-was boten Bapak Ibu? Was-was ngertos. Was-was itu adalah gangguan setan di dalam hatinya. Jadi ada yang berwudu itu tidak cukup 1 menit, 2 menit, 3 menit. Perlu berjam-jam berwudu. Pernah lihat Bapak Ibu?
Oh, kulo pernah lihat dua orang yang kulo lihat itu rencang kulo, kemudian ada orang yang nawait berwudu itu sampai pucet wajahnya, sampai pucet karena wudunya terus menerus. Sholat juga begitu, kalau was-was sama. Wih, ini sah apa udah sah apa batal ya sholatnya? Allah, gak ada, kalau di sini gak pernah ada. Ada yang semacam itu. Makanya kita berlindung kepada Allah agar terjauhkan dari gangguan syaitan. Termasuk salah satunya adalah lupa niat. Karena niat itu rukun, Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung gini aja nggak niat, bengong gitu, agak sah sudah itu. Niat berwudu karena Engkau ya Allah untuk menghilangkan hadas kecil. Ini dalam bahasa hati boten nopo-nopo sah. Yang penting niat. Kalau mau dilafadzkan boten nopo nawaitul wudu'ah lirafil hadasil asghar. Yang penting kalau nggak ada niatnya nggak sah. Ini dipahami nggih Bapak Ibu? Nah, ini rukun niat. Sholat juga rukun. Sholat isya, niat sholat isya karena Allah Ta'ala. Allah. Yang disebut saya sholat itu satu. Sholat apa? Isya dua. Terus apa lagi yang wajib? Karena Allah Ta'ala tiga. Itu yang paling penting. Kalau di bahasa Arab kan usolli fardhul isya lillahi ta'ala, itu cukup. Kalau mau panjang-panjang 4 rakaat enggak apa-apa. Tapi yang penting niat. Niat saya sholat isya, isyanya disebutkan. Fardhu disebutkan karena Allah Ta'ala. Ini. Kalau tidak niat enggak sah. Karena innamal a'malu sabda Nabi bin niat. Sesungguhnya segala perbuatan dengan niat. Kalau enggak ada niatnya enggak sah. Niat itu rukun. Paham nggih Bapak Ibu? Wudu juga begitu. Ada pertanyaan? Enggak ada, saya teruskan. Bapak Ibu, sunnah selanjutnya adalah setelah doa tadi agar tidak diganggu oleh setan, tsumma usil yadaika thalatha. Basuhlah kedua tangannya 3 kali. Dibasuh. Ini sunnah. Dipahami Bapak Ibu? Jadi setelah berdoa, ya Allah dilindungi dari gangguan setan. Yang kedua, basuh kedua tangan. Karena apa? Karena kalau tidak basuh ini masih ada bakterinya. Apalagi bangun tidur. Sabda Nabi kalau bangun tidur jangan langsung masukkan ke wadah. Khawatir ini ada bakteri. Kita nggak ngerti garuk-garuk mana aja yang kita sentuh. Sehingga tidak boleh langsung ke wadah. Cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sunnah yang ketiga adalah niat untuk menghilangkan hadas. Itu niat itu harus dan wajib, ya. Kemudian dianjurkan Bapak Ibu, katanya Al-Ghazali, niat itu harus ada sebelum Bapak Ibu membasuh wajah. Anjurannya dalam kitab ini, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu niat sebelum Bapak Ibu mengusap wajah. Tsumma, katanya Al-Ghazali, yang bagi antak zubaniyatika qabla ghuslil wajhi. Harus adanya niat itu sebelum membasuh wajah. Misalkan Bapak Ibu, ya Allah saya niat untuk berwudu karena Allah Ta'ala, langsung basuh wajah. Jangan ketika basuh wajah baru niat. Jadi sebelumnya. Kalau berbahasa Arab, nawaitul wudu ala rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, kemudian basuh wajah. Atau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa hati, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, kemudian basuh wajah. Jadi katanya Al-Ghazali, dianjurkan niat sebelum basuh wajah.
Wala yang bagi anta zubaniyatu qabla ghusl wajhi fala yasih wudu'aka. Jadi karena kalau tidak ada niat, katanya Al-Ghazali, maka wudunya tidak sah. Fala yasihu wudu'aka. Tsumma khud ghurfatan lifikah. Bapak Ibu setelah niat, jadi niat berbarengan atau niat sebelum itu sama saja ya. Yang penting Bapak Ibu niat ada, niat berwudu, jangan sampai hilang. Karena kalau tidak niat sama sekali itu tadi batal wudunya. Fala yasih wudu'aka. Jadi niatnya sebelum atau berbarengan itu niat dibarengi. Jangan sampai hilang. Kemudian sunnah yang lain, anjuran yang lain adalah Imam Al-Ghazali menganjurkan Bapak Ibu mengambil air untuk apa? Untuk mulut. Memasukkan ke mulut. Untuk apa? Kumur-kumur. Nah, Bapak Ibu kalau ada ngeliat orang itu kan kumur-kumur gitu. Kumur-kumur. Dibuang pelan-pelan. Jangan sampai kumur-kumur buangnya sembarangan. Puh di sampingnya ada kanan kirinya orang, jangan. Jangan. Jadi sunnah kumur-kumur itu tadi selain gosok gigi, sikat gigi, kumur-kumur. Sampai dalam kitab disebutkan lebih afdal kumur-kumurnya sampai di kerongkongan. Gelek. Kalau nggak ada orang ya Bapak Ibu, kalau di rumah. Kalau ada orang jangan. Ngopoy gitu. Biar mengambil kesunahan tenggorokannya bersih. Khawatir Bapak Ibu di tenggorokan ada sisa nasi. Ketika sholat sudah wudu, nyantel masuk. Gelek. Makan nasi malah itu. Jadi dianjurkan untuk bersih kumur-kumur. Misalkan sisa nasi hilang, gosok gigi udah hilang, tapi ada sebagian selilitan nanti dibuang. Kemudian kumur-kumur syukur sampai kerongkongan. Imam Al-Ghazali menganjurkan sampai kerongkongan. Khawatir masih ada sisa-sisa. Ya. Atau barangkali sisa minum susu barangkali, atau teh rasanya masih ada, itu kan bisa menghilangkan itu. Jadi termasuk sunnah yang dianjurkan adalah kumur-kumur sebelum wudu. Ya, sudah selesai waktunya. Ini masih sunnah loh Bu, belum kita pakai ngusap wajah. Gitu buat nom-nom nggih. Kapan-kapan 2 minggu kemudian kita akan lanjutkan. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.